warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustamir Lahyar dari Prodi HKI, nomor induk mahasiswa 330102000113. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan tentang cagar budaya Masjid Sunan Geseng. Sunan Geseng yang memiliki nama asli Raden Mas Cokro atau Cokrojoyo adalah murid Sunan Kalijogo. Sebutan Sunan Geseng diberikan Sunan Kalijogo kepada Cokrojoyo karena begitu setianya terhadap perintahnya. Lalu seperti apa kisahnya? Raden Mas Cokrojoyo sendiri adalah anak dari Pangeran Semono yang merupakan keturunan Prabu Brawijaya. Menurut cerita, pertemuan Cokrojoyo dengan Sunan Kalijogo terjadi ketika Sunan Kalijogo sedang melakukan syiar Islam di daerah Bagelen yang kini menjadi Purworejo. Setibanya di daerah Bagelen, Sunan Kalijogo mendengar Cokrojoyo adalah seorang penyadap nira yang sedang nembang atau bernyanyi. Mendengar suara nyanyian Cokrojoyo, Sunan Kalijogo sangat takjub. Kemudian dia mendekati Cokrojoyo. Menurut cerita, Sunan Geseng itu muridnya Sunan Kalijogo. Awal ketemunya dulu ketika Sunan Geseng atau Cokrojoyo sedang nembang sambil nderes atau menyadap nira. Salah satu kalimat dalam tembangnya adalah kelontang kelantung wong deres buntute bumbung. Sunan Kalijogo sangat tertarik dengan suara Cokrojoyo yang merdu. Setelah itu, Cokrojoyo kembali melakukan kegiatan membuat gula aren dengan bernyanyi menggunakan syair barunya didapat dari Kanjeng Sunan. Cokrojoyo sangat terkejut melihat gula hasil olahannya menjadi emas batangan. Setelah menyadari keanehan tersebut, Cokrojoyo mulai mencari Sunan Kalijogo untuk mengucapkan terima kasih sekaligus meminta agar dirinya diangkat sebagai murid Sunan Kalijaga. Akhirnya Cokrojoyo bertemu dengan Kanjeng Sunan dan mengutarakan maksudnya agar diangkat menjadi murid. Mendengar apa yang disampaikan oleh Cokrojoyo, Sunan Kalijogo memberikan sebuah syarat agar Cokrojoyo tinggal di hutan hingga Sunan Kalijogo kembali ke tempat tersebut. Dengan menancapkan tongkatnya, Sunan Kalijogo berpesan kepada Cokrojoyo agar menunggu tongkatnya sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga Sunan Kalijaga kembali ke tempat tersebut. Waktu pun berlalu, tempat di mana Cokrojoyo berzikir sambil menunggu tongkat Sunan Kalijogo itu ditumbuhi dengan tumbuhan liar. Sunan Kalijogo yang telah lama berkelana teringat kepada calon muridnya yang telah lama dia tinggalkan. Maka Sunan Kalijogo pun kembali ke hutan tersebut, tapi tak menemukan Cokrojoyo karena lebatnya tumbuhan. Karena tak kunjung ketemu, Sunan pun membakar hutan itu untuk memudahkan pencarian Cokrojoyo. Cokrojoyo pun terlihat, sekalipun api telah membakar tumbuhan di sekelilingnya, tapi tubuh Cokrojoyo dan tongkat sang Sunan tak terbakar sedikit pun. Hanya bagian bajunya yang terbakar dan tumbuhan yang tampak agak hitam seperti gosong. Menyaksikan kesetiaan dan kekuatan hati Cokrojoyo tersebut, akhirnya sejak saat itu diberi gelar Sunan Geseng oleh Sunan Kalijogo. Setelah menimba ilmu keislaman dari Sunan Kalijogo, kemudian Sunan Geseng ditugaskan berdakwah di daerah Purworejo, di Jawa Tengah dan sekitarnya seperti di Klaten, Yogyakarta, Magelang, Demak hingga Tuban, Jawa Timur. Keberadaan makam Sunan Geseng pun tidak hanya satu, namun juga terdapat beberapa di daerah masing-masing yang dipercayai oleh warga setempat. Keberadaan petilasan atau tempat Sunan Geseng bertapa berzikir hingga kini masih jaga dan dilestarikan. Lebih jelasnya kita mengetahui Masjid Sunan Geseng, mari kita lihat ke sana. Masjid Sunan Geseng ini terdiri dari dua ruang, yaitu ruang serambi dan ruang utama. Mari kita lihat ke ruang utama. Yang kita lihat di sini, masjid ini disokong oleh 4 tiang kayu yang masih antik dan atapnya masih berbentuk limas. Masjid ini dijaga dan dirawat oleh masyarakat dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.